Halo, kembali lagi bersama saya Pak Yoga. Di sini saya akan membahas materi tentang elastisitas khususnya untuk kan pegas. Nah, di sini untuk video ini lebih khusus lagi, saya akan membahas tentang susunan pegas paralel. Susunan pegas paralel. Nah, pada susunan pegas paralel ini susunan pegas paralel dia minimalkan, kalau ada susunan pegas seperti minimalkan ada 2 buah pegas kan. Ini misal pegas 1, kemudian ini misal pegas 2. Nah, kemudian di sini ada masanya yang dihubungkan. Nah, nantinya ini ada K1, ini K2. Sama halnya dengan susunan pegas seri, ada hal-hal penting yang harus kalian pahami. Yang pertama, untuk kan mencari konstanta paralelnya, konstanta totalnya. Nah, langsung, jadi tidak pakai pecahan pakai per lagi. Kalau saya kan pakai per 1 per KS kan. Kalau ini langsung KP ditambah K1 ditambah K2, dan andaikan ada 3 berarti dan seterusnya, K3 K4 dan seterusnya. Kemudian di paralel delta X nya itu sama, X1 sama dengan delta X2 sama dengan dan seterusnya. Kenapa sama perubahannya? Ini kan terhubung, ditarik maka panjangnya nanti akan sama, ditarik dengan beberapa gaya. Nah, ini akan sama karena kan 2 atau 3. Ini kalau di situasi ini kan ada 2 bekas, mereka bersatu untuk menahan si beban, sehingga perubahan panjangnya akan sama. Tetapi gaya yang diterima itu berbeda, F1 tambah F2 tambah seterusnya. Jadi untuk kan gaya totalnya itu gaya total pada pegas 1 ditambah gaya total pada pegas 2 tergantung kemampuan. Nah, dari susunan pegas ini, pegas file ini, kita mungkin sudah belajar untuk istilah atau pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu kan. Nah, ini nantinya kalau kita bersatu maka hasilnya nanti akan sama, cuman beban yang diterima itu berbeda tergantung dari kemampuan masing-masing bekas tersebut. Oke, ini 3 ini yang perlu kalian pahami. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh untuk kan paralel. Misal, ini kan misalnya 2 buah pegas dihubungkan, ditarik oleh bebannya di sini misal W-nya 600 Newton. Nah, jadi K1 600 Newton, berat ya, 60 kilo, 60 saja, 60. Nah, misal jadi ini K1 itu 400 Newton per meter, K2 itu 200 Newton per meter. Nah, pertama kita mungkin cari total konstantanya, KP nya. Langsung jumlahkan K1 ditambah K2, 400 ditambah 200, 600. Gampang. Kemudian
kita mencari delta X ya. Kita mencari delta X saja. Delta X atau delta X1 atau delta X2 sama. Total perubahan panjangnya. Kita menggunakan persamaan hukum Kirchhoff. F sama dengan K dikali delta X. F-nya kan sama dengan gaya berat. Gaya berat sama dengan 60. K totalnya ini kan KP. Karena kan paralel. Berarti kita gunakan 600 delta X. Delta X sama dengan 60 per 600. Sikat coret. Bagi 6, 1 bagi 6 dapat 10. Jadi 1 per 10. Maka delta X-nya sama dengan 0,1 meter. Oh, kalau sama berarti delta X1 nya berapa? Delta X1 ya persamaan ini. Delta X1 sama dengan 0,1 juga. Delta X2 sama meter. Ini sama. Karena kan delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Kemudian yang perlu kita buktikan, ini kan F-nya kan beda nih. F1 dan F2 beda. Maka kita cari F1 dan F2. Nah, kita cari F1 lebih dulu. F1 hukum Kirchhoff berarti K1 dikali delta X1 sama dengan K1 itu 400. Delta X1 kan sama nih. Sama-samanya 0,1. Maka hasilnya 40 Newton. Nah, kemudian F2 sama dengan K2 dikali delta X2. K2 itu kan 200. Delta X itu kan sama 0,1. Sama dengan 20 Newton. Nah, jadi untuk mencari F totalnya, dari sini F sama dengan F1 ditambah F2. 40 ditambah 20 sama dengan 60 Newton. Sama. Nah, tadi ini. Nah, sama kan? Kalau ditulis di sini F1-nya ini 40 Newton, ini F2-nya ini 20 Newton. Berbeda karena kemampuannya berbeda. Konstanta bekasnya itu berbeda. Nah, dari sini kita belajar bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka untuk menahan beban yang kuat sebaiknya kita memerlukan tim untuk bekerja sama. Sekian, terima kasih.